Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya kita akan membuat RKTM. Nah, untuk RKTM ini yang tahunan 2025 maupun yang 4 tahunan kita membutuhkan bantuan aplikasi yang ini ya, RKM versi ini. Kita buka dulu. Ini saya buka passwordnya karena ada beberapa yang kurang pas, jadi dibongkar seperti itu. Tapi untuk alurnya tetap sama. Pertama kita enable konten dulu, kemudian klik continue saja. Kita ke atas dulu. Kita dari awal. Kita ke menu dulu. Ini contoh saya buat belajar ya, buat iseng-iseng untuk tutorial saja. Pertama di bagian input data diisi nama madrasahnya, identitas madrasah, ini pilih jenisnya atau jenjang madrasahnya, terus diisi, kemudian jumlah siswanya, kemudian tahun, dan ini juga diisi disesuaikan. Nah itu aja untuk ini, tahunnya ini yang penting. Oke, setelah diisi data lembaga, kita langsung ke bagian program. Kenapa agak ke EDM? EDM-nya tidak cocok. Mungkin nanti bisa diperbaiki ya, karena waktunya mepet jadi tidak sempat untuk memperbaiki. Kita langsung ke bagian program saja. Untuk program ini disesuaikan dengan program yang ada atau yang sudah diisikan ke Erkam Online. Kenapa harus disesuaikan dengan Erkam Online? Jadi supaya kita tidak menghitung lagi untuk pendanaannya, yang pertama. Yang kedua, biar sinkron, tidak perlu mikir lagi. Nah, jadi kalau sendiri-sendiri, ini bikin sendiri dari awal, kemudian Erkam Online-nya kan sudah bikin kemarin, nanti tidak sinkron. Terus yang kedua, ngitung keuangannya lagi, repot lagi nanti. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan RKM yang sudah diupload atau diisikan di Erkam Online. Diekspor saja, nanti programnya apa saja. Tapi biasanya teman-teman itu punya reng-rengan sendiri untuk untuk pengajuan Erkam. Jadi sesuaikan dengan itu. Nah kebetulan di madrasah saya kebutuhannya itu, ini saya buat ya, penyusunan dokumen kurikulum yang diisi nama kegiatan, penanggung jawab, sama kode SNP. Nah untuk kode SNP ini kalau kita udah hafal ya, bisa lihat di sini kode SNP-nya 1 itu standar isi, 2 proses, dan seterusnya. Nah seperti itu. Nah nanti ini disesuaikan programnya, tapi rata-rata sama sih programnya. Ada yang perlu ditambah, ada perlu yang dikurangi. Kalau misalnya ada program yang kelewatan, misalnya lebih, misalnya ini ya, berdaya perpustakaan tidak ada, ya di delete saja, delete ininya, delete seperti itu. Kalau ada ya biarkan seperti tadi. Kalau misalnya mau nambah, bisa di sini dicari programnya di sini. Misalnya di sini saya juga ada rapatnya untuk ini penyusunan program supervisi, misalnya seperti itu, bisa ditambahkan itu ya. Jadi tinggal dicari ini, terus di sini cari programnya, penilaian peserta didik, misalnya di sini ada, ini masih sama dengan yang tadi, ditambah-tambah sendiri, dicari sudah programnya yang kiranya cocok atau sesuai dengan Erkam Online-nya kemarin. Apa ini harus diisi semua? Tidak, kalau diisi semua tidak cukup uangnya nanti. Nah seperti itu ya. Ini terus diisi sampai keuangan yang terakhir kalau tidak salah ya, Sarpras, pembiayaan, sampai pembiayaan. Nah sampai ini sudah, sampai ini itu ya, disesuaikan. Nah setelah ngisi program di sini sesuaikan dengan yang di Erkam Online, kemudian selanjutnya kita kembalinya di sini ya, ada hyperlinknya, klik di sini, kita ke bagian jadwal. Nah jadwal, nah program yang sudah kita isi tadi di menu program akan muncul di bagian sini. Nah di bagian sini standar
sampai selesai, sampai ke bawah. Nah, kita di bagian sini tugasnya adalah memberikan checklist ya. Ini semester 2 Januari Juni, yang ini semester 1 Juli Desember, seperti itu. Tahun 2025 sampai 2028. Nah, misalnya ini penyusunan dokumen kurikulum. Oh, dokumen kurikulum dilaksanakan di sini bulan Juli, berarti semester 1 seperti itu. Kemudian di bawah ada apa lagi? Oh, ini ada kegiatan supervisi dilaksanakan tiap semester, maka dicentang semua seperti ini, dikasih V semua. Kemudian penyusunan EDM. Oh, di sini ada tiap semester ganjil, biasanya kan mendekati Desember biasanya nyusun EDM, terus ini nyusun RKM seperti itu. Ya, terus sudah disesuaikan semester berapa untuk kegiatan itu dilaksanakan sampai selesai, sampai ke bawah penilaian, kemudian sarpras, pembiayaan. Nah, di bagian sini ada yang masuk pada kegiatan operasional. Kalau untuk honor guru itu masuk di bagian sini, jadi tidak ada di program pengembangan tadi. Nah, di sini ada honor guru, tendik, kemudian penulisan ijazah. Nah, di sini kalau misalnya tidak ada di madrasah jenengan penulisan ijazah, bisa dihapus seperti itu, dikosongkan saja. Hapusnya dari sini ya. Kalau misalnya di sini ada yang kurang, misalnya ada yang kurang, oh di lembaga saya ada langganan koran misalnya, maka tambahkan di bagian sini, langganan koran seperti itu misalnya. Tanggung jawabnya misalnya sama dengan ini, terus bayarnya juga bulanan. Ngeditnya di bagian jadwal sini kalau ada yang kurang programnya atau kegiatan rutinnya, misalnya ada kegiatan rutin listrik air, tambahkan di bagian sini. Kemudian di bawah ada belanja modal. Ada belanja modal, ada perawatan dan seterusnya. Kalau ini ada yang kosong tidak dilaksanakan di tempat jenengan, ya dihapus saja seperti itu. Ini jadwalnya juga sama ya, jadwalnya dikasih V masing-masing semester. Misalnya pembelian ini tidak ada, ini CCTV tidak ada, bisa jenengan ganti dengan yang lain. Pengadaan misalnya lemari, contoh seperti itu, lemari kelas, seperti itu dan seterusnya. Nah, lain-lain kalau misalnya di sini tidak ada, kemudian di program tidak ada, yang lain-lain bisa ditambahkan di bagian sini juga. Oke, itu untuk jadwal ya. Dikasih nyetang-nyetang. Untuk yang operasional, kalau nambah program di bagian bawah tadi. Kita ke atas lagi, kemudian kita ke hyperlink lagi. Setelah jadwal selesai, kita masuk ke bagian pendanaan. Kita klik pendanaan. Nah, kemudian di sini ada sumber dana. Kita klik sumber dana dulu. Nah, untuk sumber dana, masukkan yang bos pusat saja selama 1 tahun. Yang putih yang diisi. Ini saya masukkan 150.400. Contoh ya. Nah, untuk yang 2026, 27, 28 dia itu akan otomatis menambah 10%. Asumsinya seperti itu. Jadi kita tugasnya mengisi yang ini saja selama 1 tahun. Kemudian setelah selesai kita ke bagian operasional dulu. Ke bagian operasional dari atas ya. Kita geser ke sini. Nah, tugasnya kita di sini adalah menambahkan nominal dan koefisien dari kegiatan tadi. Contoh di sini ada honor guru. Kebetulan saya pakai JTM. Pakai bulan juga boleh. Ini secara secara umum, bukan dirinci. Kebetulan saya pakai JTM di sini. Per JTM-nya misalnya 40.000. 1 tahun itu ada berapa JTM? Ketemunya ini, dipotong guru yang sudah dapat tunjangan dari pemerintah tidak masuk ke sini karena double accounting. Jadi kita tulis nominal per JTM-nya berapa. Kemudian di sininya kita tulis
selama 1 tahun dilaksanakan berapa JTM. Kemudian Tendik ini petugas kebersihan di tempat saya, karena tidak JTM, kalau kebersihan nggak ada JTM-nya pakai bulan, maka di sini saya tulis bulan, di sini nominalnya per bulan berapa, misalnya 150.000 misalnya. Kemudian selama 1 tahun 12 bulan, tulis 12 di sini sampai 4 tahun seperti itu. Nah, dan diisi seterusnya sesuai dengan yang sudah diprogramkan di sebelumnya. Ini kelewatan ini. Ada yang kehapus. Oke. Nah, setelah diisi sampai selesai yang sudah kita programkan tadi, ini kan operasional. Nah, kita kembali ke untuk mengisi pengembangan. Nah, kembali untuk pengembangan, kita klik pengembangan di sini. Nah, ini sesuai dengan program yang sudah kita jadwalkan tadi. Misalnya penyusunan kurikulum, ini kan rapat ya. Kita isi paket di sini, satu paketnya itu senilai 1.210.000 untuk konsumsi, kemudian fotokopi, berkas-berkas dan sebagainya. Nah, dilaksanakan selama 4 tahun, masing-masing tahun 1 kali. Ya tinggal diisi satu seperti itu. Nah, untuk ngeceknya nominalnya sama antara di sini dengan di tahun 2025, harus sama totalnya ya, seperti itu. Kemudian di bawah ini kosong, tanda kelulusan kosong. Kemudian ada pengelolaan, di sini ada supervisi, paket juga 1 tahun habisnya 430, langsung dipaketkan satu-satu seperti itu. Ya tinggal gitu aja. Terus ke bawah programnya di sini rapat, kemudian workshop dan seterusnya. Sesuai dengan yang sudah kita susun programnya di depan tadi. Diisi semua, pastikan tidak ada selisih. Nah, biasanya untuk yang sini tetap ada selisih. Untuk yang pengembangan ada selisih. Nanti kita ceknya itu di bagian operasional, di bagian bawah sendiri operasional. Nah, dipastikan di selisih sini itu tidak ada selisih, berarti sudah pas hitungannya seperti itu. Kalau masih ada selisih, ya dicari lagi mana yang kelewatan atau kelebihan dari anggarannya ini. Pokoknya di sini tidak boleh ada selisih seperti itu. Atau mungkin ada rumus yang error. Misalnya di sini jangan nambah program ya. Ini rumusnya, bentar. Nah, ini rumusnya kan H20 sampai H33 sampai sini. Nah, kalau jenengan nama program di bawahnya berarti di sini tambahin 34 seperti itu biar ikut terjumlah juga. Nah, oke, nominal sudah diisi. Kita kembali lagi ke bagian, jangan print dulu, ke bagian RKTM. Oke, RKTM. Di bagian RKTM kita masuk ke jadwal kerja dulu. Jadwal kerja, kalau tadi itu 4 tahun, yang ini untuk jadwal kerja 1 tahun. Selama 1 tahun mau dilaksanakan di bulan berapa. Misalnya di sini penyusunan dokumen kurikulum dilaksanakan di bulan 7, ya kita kasih tanda di bulan 7, bisa X, bisa V, bisa centang seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Nah, ini pelaksanaan rapat, misalnya rapatnya 2 bulan sekali, tinggal kasih tanda seperti ini. Dan seterusnya sampai selesai, sampai habis programnya. Termasuk yang pengembangan seperti ini, yang pengembangan kayak honor guru itu kan rutin ya, tiap bulan, jadi tiap bulan diisi seperti itu. Nah, setelah selesai ini dicentang-centang, dikasih V atau X atau centang, kita kembali lagi ke bagian dana tahunan. Kita klik dana tahunan. Kita dari atas dulu, saya kecilkan. Tinggi, jauh. Nah, dari sini kita geser ke kiri. Nah, tugasnya kita adalah mengisi di bagian sini, di bagian bos pusat, karena anggarannya kan dari bos pusat. Jadi kita isi bagian sini. Di rencana biaya itu 1.210, kita masukkan di sini sama 1.210 di yang putih ya.
Kemudian di bawah, kalau yang ini tidak usah diisi di sininya karena ini totalnya ya. Kemudian di bawah di sini ada supervisi 430, masukkan 430 di sini. Ini juga sama. Di sini juga sama seperti yang di atas. Kemudian yang agak untuk ref ini abaikan ya, abaikan saja sudah. Ini penilaian sama dengan yang tadi caranya. Yang agak perlu hati-hati itu di bagian sini, di bagian operasional. Nah, untuk honor guru itu masukkannya yang sini ya, yang lurus dengan namanya. Nah, masukkan di bagian sini. Tendik juga. Kemudian ijazah kalau ada dimasukkan di bagian sini. Jangan diisi di sininya. Kalau di sini diisi juga jadi lebih nanti uangnya. Minus. Jadi minus. Nah, kemudian di sini ATK kantor ini diisi di sini. Ya pokoknya lurus dengan nama pembeliannya ya. Kalau ini nggak usah karena total. Ini harusnya tidak tebal ini. Nah, seperti ini. Nah, begitu. Kemudian di sini ada alat kebersihan, isi di bagian sini dan seterusnya. Sampai di sini tidak ada saldo di bagian bawah. Nah, selisihnya strip pas, jadi pas. Totalnya 150-400, saldonya 0. Seperti itu. Nah, setelah ini diisi, kemudian sudah selesai, kita sudah bisa menyelesaikan RKM-nya dan RKT-nya. Untuk bagian RKT ini kan RKTM ya, RKTM dari menu. Setelah kita selesai di bagian RKTM, kemudian pendanaan sudah, kita ke bagian print. Kita ke print. Nah, abaikan ini sudah ya, abaikan yang ini karena kita pakai layout. Nah, layout ini kita buka dulu layoutnya. Kita ganti logo sama seperti IDM, logo, kemudian foto, alamat dan seterusnya diganti, disesuaikan dengan lembaga masing-masing. Ini tahunnya disesuaikan juga, tinggal ganti nama lembaga sebenarnya. Kemudian daftar isi sama dengan yang EDM untuk caranya. Ini juga disesuaikan landasan hukum dan seterusnya. Nah, bagian ini tabel saya hapus dulu. Kita ke aplikasi. Nah, di halaman ini tadi kan kita sudah klik print ya. Di halaman ini kita tidak ambil apa-apa di sini. Nah, di bagian sini tidak ambil apa-apa. Nah, tidak ada. Nah, kita klik arah kanannya satu kali, seret. Nah, di bagian sini kita perlu ngambil apa-apa seperti itu. Nah, di sini ini kan bab 2 jadwal rencana tahunan seterusnya. Di sini jadwal kegiatan tahun ini. Nah, ini yang perlu kita copy. Kita klik ini, print out dari aplikasi, kita klik, set. Nah, seperti ini. Ini yang nanti kita kopikan ke Microsoft Word-nya. Ini kan banyak kosongnya ya, yang tidak ada programnya. Bapak Ibu bisa seperti ini di blok seperti ini. Kemudian klik kanan hidden atau hid. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak yang di copy. Nah, ini saya buat filter ya, biar mudah. Nah, setelah kita hidden yang kosong-kosong, baru kita copy di sini. Dari sini kita copy. Ini yang operasional dulu. Nah, sampai pembiayaan. Yang ini yang pengembangan, yang ini habis ini. Kita copy dulu ini sampai pengembangan diri sampai pembiayaan. Pokoknya sampai pembiayaan. Kita klik kanan, copy. Nah, setelah di copy kita ke layout. Nah, kita di bagian sini ya, kita klik kanan, kemudian pastenya sebagai gambar. Kenapa sebagai gambar? Biar cukup. Seperti itu, kita klik. Nah, gambar. Ini kan misah ini ya, kurang bagus. Jadi gambarnya bisa kita perkecil sedikit.
agar jadi satu halaman dengan yang dengan judulnya. Nah, seperti ini bisa kita lebarkan. Ya memang tidak rapi, ya gimana lagi. Nah, ini sudah untuk pengembangan sudah. Lanjut untuk yang berikutnya yaitu operasional. Kita hapus dulu operasional. Kita kesini lagi ke aplikasi lagi, bagian operasional. Kita copy juga operasional. Nah, ini kelewatan ini. Kita sembunyikan saja ini biar tidak terlalu panjang. Kita copy sampai sesuai program yang sudah direncanakan. Copy. Oke, di sini klik kanan, paste sebagai gambar. Kemudian kita kecilkan biar jadi satu dengan judulnya. Kurang lebar, kita lebarkan. Ya, kira-kira sudah. Oke, ini sudah. Kemudian, nah ini bab 3, rencana kegiatan dan anggaran madrasah ini saya ambil dari Erkam Online. Di bagian definitif saya ekspor sebagai Excel, kemudian di copy ke sini. Nah, pastenya itu kalau nggak salah pakai yang ini juga, yang ini. Pokoknya hasilnya biru-biru gini ya. Kalau terlalu lebar diklik, pilih layout, auto fit to window seperti itu, biar pas ke halamannya. Kemudian ini sudah bawah sampai habis. Nah, sudah sampai di penutup sudah. Penutupnya disesuaikan dengan madrasah masing-masing. Kemudian di sini ada lampiran. Lampirannya dokumentasi kegiatan, yaitu kegiatan rapatnya, undangan, kemudian SKTPM 2025 sama notulen sama foto. Oke, nah setelah jenengan ngedit ini selesai, lanjut kita ke daftar isi. Sama kayak tadi, tinggal diklik, kemudian reference, update tabel, update page number only, oke. Nah, seperti itu. Setelah ini selesai, tinggal save as PDF. Sudah jadi RKTM. Nah, kalau ada yang kecepatan bisa di pause videonya, bisa dicatat langkah-langkahnya. Mungkin itu untuk penyusunan dokumen RKTM. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.